Jadi di sana tuh sering terdengar suara derap langkah serdadu. Serdadu Jepang. Yang gue dengar sih di situ ada makam keramat mas di sekitar. Jadi emang ada beberapa musang. Wah, dia aktif Ada banget yang ya. bentuknya ada putihnya dikit, Di ujungnya atau ya? di tengahnya ring gitu, ring, dibilang ya, ring sultan, tail. Saya pernah dengar tuh mas, salah satunya itu penampakan sosok wanita berjubah putih, Oke. pakai gaun putih gitu ya. Perkirakan sama beberapa warga adalah sebuah kerajaan bangsa jin. Bangsa Jin, Iya, betul. kerajaan. Para turis, hari ini kita akan membahas beberapa fakta-fakta yang atau mitos-mitos, bukan fakta ya mungkin ya Mas Dek ya. Mitos kali ya. Mitos Mitos kali ya. ya. Mitos Iya. yang terjadi di kota Yogyakarta lagi ya. Kota Yogyakarta. Dan mungkin para turis juga sudah tahu ada satu tempat yang kita sebut ya, warga sekitar juga menyebutnya dengan Selokan Mataram. Wah, terkenal tuh. Kenal ya, tahu ya. Dan kalau nggak salah saat ini sedang ada pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur tuh ya. Ya. Di atasnya kalau nggak salah dibikin jalan tol ya. Ada berapa bagian ya? Benar ya, masih tinggi ya Mas Deki ya. Berapa bagian kena tuh? Nah, Selokan Mataram itu, info yang saya dapat ya, itu dia mengairi mulai dari Sungai Progo sampai ke dari barat ya. Yap. Dari barat Sungai Progo sampai ke Kali Opak yang kurang lebih itu panjangnya sekitar 30 km kalau nggak salah. Jauh. Nah, itu dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oh Itu iya. tahun 1943. Yang niat mulia dari Selokan Mataram itu dibuat untuk menjaga dan juga melindungi warganya dari kerja paksa pada saat penjajahan Jepang. Jepang. Ya. Formosa tuh ya. Nah. Cuma ada beberapa mitos-mitos nih. Cerita lagi nih. Cerita lagi nih yang menjadi apa ya, berkembang Yap. dan menjadi aura ataupun kondisi di sana tuh jadi ya agak-agak serem lah, agak-agak serem. Wingit ya. Wingit, Wingit. bener. Nah, yang saya dengar nih, Mas Deki, Mas Iting. Yes, ya. Jadi di sana tuh sering terdengar suara derap langkah serdadu. Serdadu Jepang, karena ini kan dulu zaman Jepang. Penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang. Nah, itu dia tuh seandainya di jalan nih ya, jalan dari apa ujung sungainya itu sampai ke dari barat ke timur atau sebaliknya itu. Sepanjang Selokan Mataram itu deh. Seperti terlihat ada serdadu Jepang tuh lewat. Pada saat itu kondisinya ya udah pasti malam nih. Ya. Malam ya. Malam masih tinggi. Terus juga tiba-tiba ada suara kayak kentongan atau apa ya? Gamelan ya. Gong, bukan kan? Gong ya. Gong. Gong. Terdengar berapa kali di bagian Selokan Mataram. Ya udah, berkembang lagi tuh cerita-cerita tuh dari warga-warga sekitar juga. Kalau di sana tuh ada batu besar di salah satu sudut sungai Selokan Mataram Selokan itu itu. ya. Sungai ya mungkin ya karena di sini udah terkenalnya Selokan, jadi disebutnya Selokan. Ya, Iya. sungai ya cukup besar lah kalau menurut saya. Itu ada salah satu batu besar ya. Itu diyakini oleh warga sekitar itu menjadi apa ya? Penunggu bangsa jin. Di batu itu. Dia di batu itu. Oke. Yang pasti cerita itu berkembang karena adanya penampakan. Berarti ada beberapa yang lihat gitu ya. Beberapa ada yang lihat. Dan juga tiba-tiba nih ada cerita lagi yang saya dengar nih. Kalau suka ada apa ya, wanita berbaju putih lewat gitu, dia menampakkan diri di salah satu sudut jembatan di Selokan Mataram itu juga. Wah. Itu tuh yang berkembang. Saya juga bingung ya kalau seandainya apa cerita-cerita itu kenapa menjadi cerita yang apa ya, berkembang dan bukan diyakini tapi menjadi mitos, menjadi sesuatu hal yang tersugesti oleh warga sekitar ya. Iya. Ya, saya mendengar itu jadi banyak ya Selokan Banyak, Mataram Mas, itu niat mulia kan dari Sultan ya. Iya, betul. Membangun untuk menghindari dulu ya tahun 1943 masyarakat Iya. supaya terhindar dari kerja paksa. Iya, betul. Nah, kalau menurut Mas Dik pernah dengar lagi nggak? Pernah Ya saya mitos-mitos lah atau urban legend di pernah sana tuh. beberapa kali kan ke Jogja lah, ketemu sama temen lah ya main.
ya beberapa temen itu cerita tuh. Jadi ada di beberapa bagian, saya lupa di bagian mana di sepanjang selokan Mataram itu ada batu nisan. Batu nisan? Jadi batu nisan tuh nggak tahu makamnya atau simbolis. Jadi dulu ada kayak ada anak kecil tuh tenggelam di situ. Di sungai di selokan Mataram itu? Iya, di bagian mana saya lupa. Dan di sepanjang jalan itu ada satu bagian itu. Ada anak kecil jatuh tenggelam di situ. Nah, disitulah ada batu nisan itu. Sebagai simbol ya? Entah tuh di makamnya di situ ya? Oh, di sekitar situ ada temuan itu ya? Iya, ada kelihatan kok sama beberapa warga juga ada. Gitu. Lalu, kalau cerita yang seremnya lagi, mistisnya, ini berkaitan sama hewan nih. Hewan lagi nih ya? Hewan. Jadi yang dijadiin semacam karena berhubung saya hobinya sama animal, itulah gitu. Nah, katanya ada penampakan seekor musang tapi bulunya tuh emas gitu. Waduh, seru tuh. Mungkin apa ya? Ya mungkin lebih ke putih ke kuning-kuningan kali ya. Mungkin sekilas ya kayak emas kelas kayak emas ya benar. Kalau kata teman saya itu konon si musang itu hewan peliharaan kesayangannya yang jaga selokan Mataram itu. Mungkin yang di batu besar yang salah satu sudut selokan Mataram itu ya? Bisa jadi, Mas. Oh. Makanya kan batu juga terkenal kan, maksudnya mungkin ada beberapa juga ngelihat. Dan itu mitosnya itu ada yang lihat tuh ya? Ada yang lihat katanya si musang emas itu. Terus ada mustikanya nggak nih? Nggak tahu juga tuh ya? Nggak ada cerita ke situ sih. Teman saya dia cuma ngelihat, katanya ada yang ngelihat aja. Nah, sama satu lagi yang saya dengar tuh ada penampakan peri. Wah, peri. Tapi saya kan yang saya tahu ya, maksudnya kalau saya sering ngobrol-ngobrol, peri kan kebayang saya nih peri yang bentuknya kayak manusia tapi cakep gitu ya. Terus sama kalau di luar negeri kan ada peri yang kayak kupu-kupu tuh. Kecil lah. Saya nggak tahu nih. Iya, saya nggak tahu nih peri yang terus warnanya bersinar gitu kan. Betul, tapi banyak pada akhirnya karena pernah muncul si peri ini, banyak kayak praktisi gitu berburu atau mau cari si peri ini. Gitu. Ini mitosnya bener nggak sih kalau ada keberadaannya ya? Betul. Ada barang buktinya nih kejadiannya seperti dia ngeliat peri. Terus ada lagi cerita mitos? Hanya itu sih yang saya dengar. Nah, kalau Mas Iting pernah dengar juga nih? Ada mitos di sekitar situ juga? Iya, benar Mas. Itu pernah dengar dari warga sekitar dan sempat cari tahu juga. Memang ada sosok Gundurwo yang badannya cukup besar ya dan tinggi ya. Itu munculnya tuh di sekitar selokan Mataram itu awalnya tuh biasanya diiringi sama bau singkong bakar ya kayak gitu. Iya, biasanya emang karakternya di mana-mana Gundurwo tuh ya. Gitu. Singkong ya? Iya, singkong ya. Bau singkong kebakar gitu? Iya gitu Mas, infonya begitu. Nah, terus? Bau singkong gitu, terus warga di sekitar kayak pedagang-pedagang yang lewat situ itu notice, terus akhirnya mereka ya takut lah ya kabur ya. Mungkin kayak emang daerah situ kan terkenal angker ya. Ya. Terus selain yang tadi Gundurwo, bau singkong yang gue nggak tahu tuh ternyata sebagai tanda penampakan Gundurwo. Terus penampakan lu denger apa lagi tuh? Yang gue dengar sih di situ ada makam keramat Mas di sekitar sungai. Makam keramat? Selokan Mataram itu. Beda dengan yang beda kayaknya. Kalau itu kan korban tenggelam ya. Oh, kan anak kecil yang Iya, itu kan batu nisan ya. Terus ini makam keramat memang yang dikultuskan sama warga sekitar untuk dipercayai ya gitu. Jadi banyak yang pada berdoa di sana kayak gitu-gitu. Oh, untuk melakukan ritual di sana kayak gitu. Buat dapetin sesuatu gitu ya. Tujuan tertentu lah ya. Iya, mungkin buat buat nasihan mungkin ya. Penambah rezeki, cari jodoh gitu ya. Ada tulisannya juga tuh? Tulisannya mungkin ada tulisannya. Ada tulisannya. Kalau itu memang menuju makam keramat gitu ya. Pokoknya tempat lah, udah jadi tempat. Iya, mungkin seperti itu. Oke, terus infonya dari warga sekitar. Ada lagi cerita lagi nih yang lu denger nih. Pocong nampakin diri di situ. Bahaya, ngeri sih. Maksudnya di beberapa lokasi di selokan Mataram itu pocong itu nunjukin diri karena banyaknya kecelakaan yang terjadi di situ. Gitu. Mungkin karena gara-gara ngelihat pocong itu. Bisa jadi sih ya, bisa konsennya, konsentrasinya terganggu ya. Akhirnya dia atau mungkin kaget ya jadinya banyak kecelakaan jadinya. Banyak kesalahan di situ. Tuh kan. Jadi kayak itu jadi penyebab ya. Jadi ceritanya berkembang tuh jadi macam-macam tuh. Macam-macam sih. Padahal kecelakaan mungkin aja dari kelalaian kita sendiri ya. Benar nggak sih? Karena kita kelelahan ya biasanya nggak fokus ya, benar. Terus ya bawa kendaraannya juga nggak sesuai aturan kecepatan ya. Mungkin juga kan? Iya, setuju.
Nah, terus tadi kan yang lu tadi cerita tuh ada penampakan. Musang tuh. Musang ya. Ada apa lagi nih? Ini binatang dijadiin sesuatu yang berkaitan dengan mistis lagi. Dan setahu gue kalau musang itu kan musang liar yang gue pernah tahu tuh dia paling di ujungnya doang tuh ada putih itu. Iya. Bener kan? Betul. Bener nggak Mas? Iya bener. Nah itu yang udah tua tuh gue pernah ngeliat tuh di rumah gue waktu itu pernah datang lewatin dia biasanya kan lewatin pagar-pagar yang tinggi tuh. Gue liat gede banget apaan nih, nggak taunya musang itu buntutnya putih. Nah ini beda nih. Yang lu denger mitos yang cerita di sana. Warnanya emas. Warnanya emas. Makanya tadi saya bilang kan, kalau dari logika saya kemungkinan adalah putih ke kuningan. Itu ada. Ini dia. Secara genetik mungkin ya. Jadi itu dia. Kalau daerahnya adalah di Selokan Mataram, kayaknya nggak mungkin musang itu ada. Tapi memang musang dengan bulu seperti itu sebenarnya di kalangan hobiis para pecinta musang tuh sudah ada yang warna seperti itu, Mas. Nggak ada? Sudah ada. Jadi itu lebih ke putih ke kuningan sebenarnya. Jadi kalau dia jalannya cepat, sekilas memang kayak gold emas, kayak emas gitu. Itu kalau nggak salah nama morphnya tuh nama apa namanya warna. Jadi dia persilangan kan, sudah hasil crossing. Oh jadi keluar warnanya ini. Itu kalau nggak salah namanya leucistic atau albino, kemungkinan antara dua itu. Jadi kehilangan pigmen hitam kan. Jadi dia putih. Itu maksudnya Mas Dik. Itu maksudnya kelainan genetik atau gimana tuh Mas? Permainan genetik jadinya. Permainan genetik ya. Jadi maksudnya dia dibikin gitu. Dibikin, jadi crossing ketemu yang putih. Oke, sorry maaf. Jadi dia tidak ada di terjadinya musang berwarna seperti itu karena memang dari kehidupan liar. Nggak ada, kalau di alam liar tuh nggak akan, kalaupun ada itu perbandingannya kecil banget, Mas, bisa 100 atau 200 banding 1 kalau sekali nongol ke alam liar ya. Kemungkinan juga itu albino kan, putih. Dan itu jarang banget gitu. Tapi kalau misalnya memang di masyarakat di Selokan Mataram ngelihatnya sering, misalnya 3 bulan bisa muncul 5 kali gitu. Ya aneh sih menurut saya. Ya jadi itu karena saking jarangnya dianggapnya itu hewan yang berkaitan dengan mistik ya. Apalagi berkembang cerita-cerita di Selokan Mataram itu ya ada penampakan. Kayak yang tadi gua dapat info juga di sana tuh ada penampakan cewek lah. Ya kan ada perempuan berbaju putih lah, terus tiba-tiba di sana juga ada tadi Mas Iting juga bilang ada penampakan gondoruo lah dari Bosingkong yang namanya setahu gue sih ya kalau orang bakar sampah juga kan baunya kadang-kadang juga kayak singkong dibakar, bener gak sih? Hampir kayak. Iya kan, terus tiba-tiba mungkin dari pencahayaan lampu ngelihatnya juga kayak seperti penampakan kan mungkin juga ya wallahualam ya. Betul. Visual dari gambar orang cahaya. Nah iya karena ada saking takutnya tersugesti kita kan mungkin juga ya. Mungkin ya kita nggak tahu tapi namanya mitos itu balik lagi nih seperti yang kita sempat obrolin beberapa waktu yang lalu nih. Kalau ternyata mungkin untuk menjaga supaya di daerah itu tetap tidak ada yang merusak atau apapun dikeluarkan oleh cerita-cerita yang berkembang mitos-mitos itu. Orang takut. Benar. Sedangkan maksud dari Sultan kan tadi yang sempat gue infoin juga tuh dapat info kalau Sultan menciptakan atau membuat dia selokan itu maksudnya sangat mulia banget sih. Betul. Untuk melindungi warganya supaya tidak menjadi pekerja paksa atau kerja rodi di zaman penjajahan Jepang. Romusa ya sebutannya Romusa ya masih tinggi. Nah, iya tuh. Nah, kalau yang lu tahu nih Mas Dik, kalau kan lu tadi bilang lu cukup tahu lah ya, cukup paham berkaitan dengan binatang. Gitu ya. Kalau di sungai itu biasanya ya berpengaruh nggak sih besar kecilnya kedalamannya itu berpengaruh dengan ekosistem atau hewan-hewan yang hidup di situ? Pengaruh sebenarnya Mas. Pengaruh. Jadi balik lagi kalau kita dulu pernah bahas tentang sungai, itu kan berarti tentang air, di mana di situ adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Jadi bukan cuma kita nih yang ngerasain air, tapi hewan-hewan itu juga pasti ya butuh minum, gitu ya, butuh mungkin membasahkan badannya, pasti akan ada yang ke situ. Tapi kalau ruangannya terbuka, kemungkinan hewan-hewan besar tuh jarang sebenarnya di situ, karena mereka pasti takut kan ngeliat sama masyarakat manusia gitu, lebih menghindar sebenarnya mereka akan lebih cari sungai yang rawa gitu, yang lebih rimbun gitu kan, nggak kelihatan. Kali ini di depan saya ada kotak misteri, ada apa isi di dalamnya? Coba kita lihat. Apa nih Mas Ting? Kita lihat Om.
Oh, Mas Eko? musang. Musang. Musang ini. Musang, Mas. Musang pandan ya. Iya, Mas. Oke. Musang pandan. Lucu banget Coba masih lihat. baby ya. Ini berhubungan dengan yang akan kita bicarakan nanti. Oh, musang bulu mas itu ya. Bulu Mas itu. Yang ada di Selokan Mataram ya. Selokan Mataram. Tapi by the way, ini ngomong tentang musang bisa tolong dijelasin. Pasti. Oh, oke, siap. Pasti kan ahlinya nih. Siap. Ini kita taruh bawah dulu. Jangan Ya? bilang ahli dong. Jadi, ini musang pandan. Oke. Ini nih musang yang banyak ada di perkotaan sebetulnya. Iya. Sekarang udah ada di perkotaan nih, karena bertahan hidup lah ya mereka. Ini jenis Habitatnya musang nih, pandan, Mbak, ini. habitatnya sebenarnya di hutan, di pohon-pohon, makannya buah-buahan. Dibilang musang pandan karena kalau malam tuh suka ngeluarin bau pandan. Oh gitu. Ya, kata teman-teman nih. Kalau saya kan belum pernah melihara nih, Iya. gitu. Terus dia sebenarnya bisa dibilang omnivora juga sih. Jadi makan buah-buahan juga. Kadang makan ya karnivora, makan anak ayam misalnya. Katanya ada beberapa temen lihat dia sempat mangsa ayam gitu. Oke. Anak-anak ayam yang kecil. Dia ini binatang siang atau malam sih? Malam mas, Oh, malam. malam. Iya. Nocturnal lebih aktif di malam hari. Gue pernah lihat ya deket rumah nih. Di ujung ekornya ada putihnya tuh yang jenis jantan atau semua musang tuh Oh itu seperti itu? kelainan Atau mas. Kelainan. Kelainan. Jadi emang ada beberapa musang. Heeh. Wah, dia aktif Ada banget yang ya. bentuknya ada putihnya dikit, Di ujungnya atau ya? di tengahnya Oke. ring gitu, ring ya, dibilang ring sebutannya. tail, white ring tail kayak gitu. Nah, berkaitan sama si yang ada di Selokan Mataram tadi tuh, musang 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 Mas. Hmm. Nah, jadi mungkin ya kalau saya berpikir logikanya, mungkin itu dari genetik yang lainnya musang Oh, pandan, kelainan tapi genetik genetik ya. karena di beberapa teman-teman peternak ini sudah mulai seleksi breeding namanya. Jadi dia beternak dengan menyeleksi genetiknya. Tapi dia secara warna bayi dengan kondisi yang sudah dewasa beda kan ya? Enggak sih mas, tetap seperti Tetap itu. seperti ini? Mungkin Oh. nanti akan ada beberapa yang garis hitamnya itu lebih pekat. Oh. Gitu. Ini dia cukup aktif nih para turis. Iya. Untuk ukuran bayi aja cukup aktif Iya, ya. Iya, lincah ya. betul. Gerak ke sana ke sini. Nah, si para peternak ini sudah bermain genetika. Jadi misalnya ada albino, lalu nanti dikawin silang dengan yang hypo, misalnya lebih cerah warnanya, nanti dapat yang mozaik, yang belang-belang kayak gitu. Nah, hasil keturunan itu akan berbeda. betul. Nah, kemungkinan kalau ngomongin ada musang warnanya emas nih, bulu Iya, emas gitu. Seperti Mungkin- yang sering Anda menampakkan di Iya, mungkin kalau di Selokan Selokan Mataram. Mataram, mungkin itu genetik lain, mungkin ada yang lepas atau Oke. mungkin hasil bisa jadi si Persilangan seleksi ya. alam tuh. Seleksi alam yang secara membuat nat- itu. secara natural ya, Betul. secara Dan itu alami memang ya. langka banget kalau alam yang bikin. Gitu. Jadi mungkin Lucy atau albino. Lucy. Musang Sebutannya itu. Lucy. Leucistic itu full putih, tapi matanya hitam Mata full. hitam, ya. Nah, kalau semakin besar itu warnanya akan semakin kecoklatan atau keemasan gitu, nggak benar-benar putih banget. Sama albino juga gitu. Dan juga memang Selokan Mataram itu kan memang sungai ya. Dan memang itu habitat utama dari musang ini ya. Iya. Makanya mungkin para warga di sekitar situ melihat ada musang berwarna emas. Yap. Sebenarnya itu memang musang dengan genetik yang Kemungkinan ya. berbeda ya. Iya, kalau dari Oh. sisi positif logika saya nih, gitu. Oke. Jadi artinya bukan berkaitan dengan mistis juga ya. Kemungkinan. Nah, makanya dilihat lagi nih kalau misalnya memang dia munculnya sering gitu ya, dan mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan mistis ketika dia muncul ya mungkin aja sih mas. Bisa Itu ya, benar sih. berkaitan dengan mistis. Ini dia gigitin tangan gua mulu nih, dia kayaknya demen sama tangan gua. Rata-rata semua jenis kayak gini tuh dia suka gigit-gigit. Gitu ya. Dia ngasah gigi kali ya. Betul. Cuman dia jenisnya berbeda dengan berang-berang ya. Beda. Kalau ini dia ada kukunya nih. betul, kuku ini buat tajam. manjat. Oh. Jadi dia lebih ke arah atas tuh. Dia hewan atas ya? Hewan atas. apa? Ah, Ya, terestrial ya. Terestrial. Sorry, arboreal kalau di atas, arboreal terestrial di bawah. Terestrial. Oke. Makanya kebanyakan ketemunya tuh ya kalau di perkotaan ya, dia lagi Di melintas atas di atas ya. kabel. Iya, bener. Gitu. Itu Dari rumah ke itu rumah ya kan. komplek depan rumah gue tuh Nah. bisa kayak gitu tuh kelihatan. Gitu. Atau lagi di pohon. Dia nih sifatnya apa ya? Sendiri atau berkelompok? Koloni? Biasanya kalaupun maksudnya keluarga kecil ya. Oh, Lebih sering sih sebenarnya Kayak- sendiri. sendiri. Nah, dia bukan koloni.
Kalaupun koloni ya keluarga kecil lah. Kok nyaman ya dia? Kok dia nyaman ya? Kok dia nyaman? Oke, Mas Dik. Kayaknya Siap, terkait dengan apa ya, binatang-binatang yang dikeramatkan, disakralkan, kayaknya kita lebih baik menggunakan logika, dan juga memang hewan-hewan ini ada di tempat-tempat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Betul, Mas. Jangan juga mengambil sesuatu hal itu berkaitan dengan mistis. Digigit tangan gue lagi. Tuh, Yantong. Jadi di Selokan Mataram itu kemungkinan ekosistemnya masih ada ya? Karena di situ ada tadi penampakan musang, betul. yang lo bilang. Betul. Tapi kalau kayak hewan-hewan burung gitu tuh mungkin nggak sih? Burung air yang lebih mendekat ke air enggak? Jarang sih kayaknya, Mas. Tapi kalau ngomongin selokan itu kan kayak apa ya? Sungai kecil gitu ya. Kemungkinan di situ tuh yang ada tuh biasanya paling nggak bulus atau biawak paling banyak. Gitu. Apalagi kalau misalnya di selokan itu ada pinggir-pinggirnya ada kayak buat dataran naik gitu. Mereka akan naik tuh biawak tuh untuk berjemur. Berjemur di situ. Berjemur gitu. Karena reptil itu kan berdarah dingin, jadi butuh panas untuk dia bergerak apa segala macam dengan cara menjemurkan diri itu. Mas Dik, Yap. Mas Siting. Yo, Mas. Nih menurut Mas Siting, Mas Dik enaknya gimana nih? Ini kalau kita ngobrol-ngobrol begini aja nih berkaitan dengan mitos, mistis atau apapun, enaknya gimana nih? Kurang seru Enak kali sih. Seru ya, kurang seru gimana Mas? Enak sih emang daripada kita cuma ngomongin aja seperti biasa nih, Mas. Apa nih? Kita langsung ke OTW ke lokasi. Kita penelusuran lagi nih. Penelusuran Buat lagi. penelusuran. Ke Selokan Kita Mataram lebih ya? lihat, iya, ke Selokan Mataram. Seru. Benar. Kita observasi, Seru. kita lihat apa yang ada di sana. Kan lebih menarik ya. Tidak cuma ngobrol di sini kan. Benar, Betul. benar. Penasaran kan mau lihat seperti apa? Oke, tonton lanjutannya. Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan like. Mantap. Oke, para turis, kita udah sampai nih sekarang di Selokan Mataram. Betul. Udah masuk. Betul. Kita akhirnya nyampe di sini. Kita mau lihat kayak gimana sih kebenarannya. Kita mau lihat apa ekosistemnya juga, cerita mistisnya juga kita bahas juga. Benar banget. Betul, Yang betul, sesuai betul. dengan yang kita udah obrolin sebelumnya ya. Betul. Gitu. Ini adalah Selokan Mataram ya. Jadi bagiannya lah. Ada bagian kecil dari Selokan Mataram yang kita tahu kan sepanjang 30 km ya. Iya. Sepanjang 30 Gitu, tahun. jadi ini Kali Opak dulu Kali ya? Opak betul. Iya. Nah ini sebagian dari Selokan Mataram di mana itu dia cerita-cerita mistisnya juga masih ada. Adanya binatang apa? Musang berbulu emas ya, ya. musang Iya. berbulu emas. Lalu Adanya ada makam ya, katanya makam batu besar batu besar yang diperkirakan sama beberapa warga adalah sebuah kerajaan bangsa jin. Bangsa Jin. Iya. Betul. Kerajaan di situ. Di sepanjang Selokan Mataram. Entah di bagian mana, tapi ini adalah bagian kecilnya dari Selokan Mataram ya. Iya benar. Dan gak kebayang tuh dibangun sepanjang 30 kilo ya. 30 km ya, riwayatnya seperti apa kita juga Iya. belum tahu nih ya. Sejauh itu ya. Tapi memang kalau kita bicara tentang musang berbulu emas, jadi kalau dilihat ekosistemnya sih ini sebenarnya bukan cuma musang nih. Iya. Jadi kayak Kemungkinan apa nih? ya Mas bukan Dik? cuma musang, kalau kayak gini mungkin biawak pun ada, Biawak ya? lalu ikan-ikan kecil ada, Mhm. mungkin juga apa kayak kepiting kecil tuh sebutannya Yuyu yuyu ya. Yuyu. Yuyu nih kalau kita lihat Iya. habitatnya nih. Mhm. Jadi ada perairan yang mungkin lagi kemarau kali ya. Jadi airnya tidak terlalu Surut ya, agak deras. surut ya. Mhm. Airnya dangkal. Nah ini yuyu nih suka banget nih dengan Oh. perairan yang kayak gini gitu. Apa namanya? Belut mungkin nggak ya? Mungkin belut, kalau Mungkin belut juga juga ada ya, mungkin. Nah, Kita betul. tulis ya. Jadi dia memang nggak dalam ya biasanya dan tidak mengalir deras kan. Gitu. Jadi kemungkinan kayak yuyu, biawak, Tadi musang ya. Iya benar. Gitu. Nah musang berbulu emas itulah yang kalau memang muncul dan itu jarang, mungkin aja sih itu bagian dari cerita mistik yang memang perwakilan dari hal-hal gaib Iya. di Tapi Selokan Mataram. seperti yang Mas Dek juga bilang, kemungkinan juga itu memang dia dari jenis yang sangat langka ya. Iya, Karena mutasi genetik ya. betul. Iya, Entah benar, itu benar. albino atau leucistic yang Iya, kita benar. tahu Iya, itu. benar. Dan katanya juga di pinggiran sungainya ya, itu katanya sering terdengar juga
ada serdadu tentara Jepang. Oh iya, benar tuh. Iya kan? Yang kalau dicari, dideketin maksudnya itu hilang. Benar itu. Iya benar. Gitu. Dan juga kan yang kita pahami juga ini selokan Mataram ini dibuat oleh Hamengkubuwono ke-9 ya. Sembilan ya. Kalau nggak salah ke-9 untuk menghindari kerja paksa sehingga dibuatlah ini. Ya, ini pada saat Di zaman pendudukan Jepang ya. Tuh, berarti ya. Iya, Penjajahan betul. Jepang ya. Masuk ke penjajahan Jepang. Yang maksud mulia dari Hamengkubuwono ke-9 ya, Ya, Sultan iya. saat itu. Hmm. Untuk menghindari warganya, masyarakatnya, dan juga memberikan manfaat mungkin ya buat warga sekitar dahulu kalanya, dan ternyata memang bermanfaat hingga sekarang ya. Iya, sangat bermanfaat. Ini kan jadi apa ya, irigasi ya, Irigasi, jalur air jalur yang air. aktif ya. yang Iya, dan bagus. menghindari banjir ya. Betul. Iya. Karena kan suka ada apa ya, ketika misalnya hujan turun deras, Itu airnya pasti kan mengalir deras. Nah, ini Iya. salah satu pengairan yang untuk mengalirkan supaya tidak ada banjir di tempat lain. Iya. Gitu. Iya benar. Nah, kalau Mas Iting, Iya. selain yang tadi saya bahas tentang Musang Bulu Emas lah, Iya benar. lalu tentara Serdadu Jepang, pernah dengar berita atau kabar Cerita-cerita tentang mistis apa lagi sih? Saya pernah dengar tuh Mas, salah satunya itu penampakan sosok wanita berjubah putih, Oke. pakai gaun putih gitu dia. Dia seliweran di sekitar jembatan. Oh. Nah, kebetulan kita di dekat jembatan ya. Tapi Iya, entah iya. di entah depan ini kitanya jembatan ada yang dimaksud Iya. ya, kita juga belum tentu. Betul, karena kan Pasti ya. sepanjang 30 km ya pasti ada beberapa jembatan iya, kan. benar, Banyak Mas. jembatan. Dan titiknya nggak tahu di Iya. mana, Iya. tapi memang kabarnya Kabarnya itu nongolnya itu di sekitar dekat jembatan. dekat jembatan. Dan juga yang saya dengar kadang terdengar suara gong. Suara gong ya? Suara gong. Gong itu besar kadang terdengar yang diyakini Oh, saya juga pernah dengar tuh Mas, itu di beberapa titik tuh di sepanjang sungai Selokan Mataram ini, Selokan Mataram itu. juga. Dan yang menjadi beredar juga cerita-cerita tentang adanya penampakan Gundurwo, Oke. adanya peri. Oh, Ya, cerita-cerita juga. iya pernah Iya. dengar itu, pernah dengar. Jadi Hmm. Genderuwo itu muncul dibarengi sama bau singkong ya. Oh, singkong kebakar. Singkong Kalau kebakar. nggak tahu nih berhubungan atau enggak, barusan saya menghirup bau kentang sebetulnya. Bau kentang ya. Tadi ya, Ya. barusan nih. Oh, yang tadi ya? Ya, jadi ya, Itu ya ternyata? ya nggak tahu Oke. juga mungkin itu berkaitan atau Oke. enggak sama kita berbicara tentang peri. Jadi ada eksistensi peri katanya yang suka muncul dan banyak orang yang berburu eksistensi itu, bener apa enggak sih? Akhirnya Ya. banyak orang tuh yang mencari. Itu unik Bener ya? nggak sih peri itu? Keberadaan peri itu malah justru dikejar-kejar sama orang, dicari Karena- sama orang. Karena kalau kita bicara tentang entitas, Iya. peri ini kan bukan hal yang lumrah, entitas yang biasa muncul. Iya benar. Iya. Kita bicara tentang Genderuwo Iya. atau mungkin masih Itu yang umum ya. Iya, atau mungkin Tadi. masih yang tentang apa? Penampakan Penampakan tadi cewek berjubah putih, Heeh, berbaju dan bergaun putih maksudnya. pocong kan kata Sama pocong. Pocong, Nah, benar. Iya. Pocong itu. itu. Dan itu kan lumrah kan? Pocong itu juga sering juga mengakibatkan kecelakaan. Itu dia. Nah, Itu yang bahaya sih. Penampakan-penampakan Iya. itu ya. Di Selokan Entah itu Mataram ini. penampakan, entah tuh halusinasi dari pengendara yang kurang berhati-hati. oh iya, mungkin karena betul, kecapean ya. Ya betul, kita betul. ambil yang sisi baiknya ya. Betul. Dalam artian di jalan manapun pada saat berkendara kita wajib mentaati peraturan tuh Ya. rambu-rambu lalu lintas, dan juga Benar-benar. kecepatan dalam berkendara itu juga wajib kita Eh, Perhatiin. perhatikan ukur ya. Iya, kita ukur Iya, lah. betul, betul. Nah, itu balik lagi ke peri, makanya peri itu kan bukan satu entitas yang sering muncul gitu Iya. maksud saya. Iya benar. Makanya orang pada penasaran dan berburu tentang eksistensi Iya. itu. Iya. Gitu. Dan Itu ya unik ya. cerita tentang peri, eksistensi tentang peri pun yang terdengar pasti tidak jelek kan, pasti baik dia. Artinya dalam artian untuk memberikan simbol-simbol baik kan setidak-tidaknya. Bener nggak Mas? Biasanya seperti itu. Iya. Biasanya seperti itu. Karena memang perwujudan dari peri itu kan biasanya juga cantik. Cantik dan gitu. warnanya bersinar. Iya. Seperti film-film ya gitu. Iya, film-film, Kalau bener-bener. para turis. Gitu. Ya lumayan banyak sebetulnya, makanya tadi juga sempat kaget. Apa kita bicara tentang Genderuwo dengan Iya. bau singkongnya Bau gitu singkong. ya. Pocong Ternyata yang sebelumnya mengganggu nyium bau singkong. pengendara Iya, itu juga iya. kan fenomena ataupun entitas-entitas Iya. yang disampaikan dan yang terdengar oleh kita dan mungkin disampaikan oleh warga sekitar. Mungkin ada lagi yang lain tapi para turis nanti akan kita informasikan ya terkait Dan memang. kalau mungkin para Betul. turis tahu, Hmm. selain subscribe juga
bisa komentar tuh tentang Selokan Mataram ini. Betul. Biar kita tambah tahu juga tentang Selokan Mataram ini ada cerita apa lagi sih gitu kan. Dan jangan Karena lupa di komen sepanjang 30 km ini pasti itu pasti panjang ada banget ya. ceritanya. ada itu. Oke. Selesai penelusuran di Selokan Mataram ini. Iya. Jangan lupa para turis untuk tetap lihat channel kita ini di episode yang lainnya. Balik lagi saya ingatkan, jangan lupa di subscribe, lalu Di like, komentar dan like. Ya. Betul. Thank you. ya makasih.